we make this promise. We will study sincerity and dedication. We will strive to become honest children, courageous children, and children who will never give up. Kan saya bingung karena kan Kendra sendiri swasta itu udah lumayan ya, untuk SPP aja kita kadang tersendat-sendat gitu karena terus aku bingung harus bagaimana. Pendidikan itu adalah hak untuk semua anak-anak. Anak-anak ini dibiasakan ketika masuk SR itu mulai dari pagi nih jam 4 sudah bangun. Oke. Ya, kemudian juga selain mendapatkan pembelajaran yang sebagaimana mestinya, nah mereka juga dibina karakter pribadinya menjadi pribadi yang percaya diri. Kendra ini kan di asrama, maka tadi Ibu bilang gizinya malah lebih teratur di sini karena makan sehari 3 kali, dapat snack juga, berarti kan lebih dari yang di rumah gitu kan. Untuk Bapak Presiden Pak Prabowo, terima kasih Bapak sudah membuat ide yang sangat luar biasa mulia ini dengan menghadirkan sekolah rakyat. Untuk Pak Presiden, terima kasih sekali untuk program yang sangat bagus ini. Semoga SR ini jangan putus, Pak. Sahabat Penjaga Harapan, saat ini saya berada di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi. Ini adalah program dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mencanangkan pendidikan gratis yang rata untuk anak-anak kurang mampu di Indonesia. Seperti apa program ini berjalan, khususnya di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi, kita akan bahas selengkapnya di episode kali ini. Halo, selamat pagi. Pagi, Ibu. selamat datang Mbak Nuke. Selamat pagi, ini Ibu Kepala Sekolah. Betul. Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Kota Bekasi. Betul Mbak Nuke. Bu, kita mau berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol mungkin terkait tentang sekolah rakyat ini bisa? Bisa. Mari sambil kita keliling ya. Boleh. Oke. Silakan Ibu. Ini adalah lingkungan sekolah. Sebagai besar sebenarnya ini ya kandungan ribosom yang kurang tepat yang bukan bagian yang diklasifikasi. Sahabat Penjaga Harapan, kita berbicara terkait sekolah rakyat. Ini adalah program pendidikan alternatif yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dan juga kelompok marginal. Program ini hadir sebagai solusi atas ketimpangan pendidikan formal terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin, pekerja informal, dan juga anak jalanan atau di wilayah terpencil. Kita akan bahas lebih lanjut tentang sekolah rakyat ini pastinya di podcast Penjaga Harapan bersama saya Nuka Azwita. Dan pastinya saya juga tidak sendiri karena saat ini di samping saya sudah ada narasumber. Ini adalah Ibu Lastri Fajarwati selaku Kepala Sekolah dari Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat hari ini Bu Lastri? Semangat. Semangat untuk kita mengabarkan atau memberikan informasi tentang sekolah rakyat ke sahabat penjaga harapan. Ini sangat menjaga harapan untuk bagi anak-anak bangsa Indonesia, Ibu. Sebagai kepala sekolah nih, Bu, mendengar sekolah rakyat pada awalnya, Ibu seperti apa tanggapannya? Ya, pada awalnya ketika saya mendapat tugas untuk menjadi kepala sekolah rakyat, saya sempat berpikir ini apa ya sekolah apa? Karena ini baru kan. Ya. Tapi setelah saya mendapatkan penjelasan dan saya baca dari berbagai media bahwa sekolah ini adalah ide dari Pak Presiden kita, bagaimana Bapak Presiden menginginkan pemerataan pendidikan dan bagaimana mengentaskan pendidikan itu, mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan. Nah, ini satu tujuan yang mulia sehingga saya sangat ingin ikut serta kepada program yang mulia ini dan sesuai dengan passion saya juga ya bahwa pendidikan itu adalah hak untuk semua anak-anak kita. Setuju. Sehingga dari panggilan hati saya jadi saya ikut bersedia untuk ditugaskan menjadi kepala sekolah rakyat.
Setuju. Nah ini kan tadi seperti di awal Luka bilang, ini pemerataan pendidikan bagi Iya. anak-anak kurang mampu. Ya. Nah ini kan akan berbeda. Pastinya apakah ada, bukan berbeda, apakah ada perbedaan Bu dengan sekolah-sekolah fundamental atau sekolah-sekolah swasta lainnya atau negeri lainnya, sekolah umum yang sudah ada? Ada tentu ada perbedaan sekolah rakyat dengan sekolah umum pada sekolah formal lainnya. Diawali dari tujuan utamanya, bahwa tujuan utama sekolah rakyat itu adalah mengentaskan kemiskinan lewat pendidikan, sehingga perekrutan siswanya juga berbeda dengan sekolah formal lainnya. Jadi di kami itu di sekolah rakyat itu tidak ada pendaftaran, tetapi pemerintah hadir. Nah, berdasarkan data DTSN, data Sentral Kependudukan, masyarakat yang ada di Desil 1 dan Desil 2 itu menjadi prioritas untuk anak-anak yang usia sekolahnya berada di sekolah rakyat. Nah, dari sanalah baru disurvei oleh pekerja-pekerja sosial yang profesional, PKH, tim PKH, ke rumah-rumah, ke setiap anak dan orang tuanya, memang dipastikan memang dari Desil 1 dan Desil 2, kondisinya dipotret, dan baru di SK-kan oleh Kementerian Sosial, anak-anak itu baru diserahkan ke sekolah rakyat. Berarti sekolah rakyat ini tidak ada pendaftaran bisa dibilang, itu Iya. full perekrutan dari Kemensos. Betul, jadi sekolah rakyat ini tidak ada pendaftaran karena tadi basicnya itu mengentaskan kemiskinan. Jadi semua masyarakat yang memiliki anak usia sekolah dengan kondisi ekonomi yang tidak mampu itu berhak mendapatkan pendidikan di sekolah rakyat. Nah, dari sana maka pemerintah membuat program sekolah rakyat yang boarding. Jadi anak itu memang 24 jam dididik di dalam sekolah rakyat, difasilitasi semuanya. Mulai dari makannya, pakaiannya, belajarnya, bahkan ada laptop untuk setiap anak, juga ada kegiatan-kegiatan eskul untuk penyaluran bakat minatnya, sehingga yang tadinya mereka tidak mendapatkan pendidikan yang layak karena kendala ekonomi di sekolah rakyat, mereka diberikan ruang, diberikan pendidikan sebagaimana siswa-siswi lain yang di sekolah formal. Jadi sama ya, kurikulum pun sama? Ya, kurikulum sama, kita pakai kurikulum nasional, tapi karena kita boarding maka ada kurikulum keasramaannya. Oke. Ya, jadi untuk pembelajaran ada pembelajaran seperti biasa, jam belajar dari jam 7 sampai jam 4, ada kokurikuler, di situ ada vokasional, ada kedisiplinan, pembinaan karakter. Nah, jadi ada keagamaan juga, ada ekstrakurikuler. Menarik Bu Lastri, ini kan dibilang kurikulum sama dengan sekolah-sekolah umum pada umumnya, tapi di sini bentuknya asrama. Iya. Kenapa harus asrama? Maksudnya kenapa tidak sama dengan sekolah-sekolah umum pada lainnya? Masuk pagi, siang atau sore pulang. Ya, baik. Jadi kenapa tidak sekolah formal saja tapi bentuknya asrama? Karena berangkat dari keinginan yang mulia bahwa kita ingin memberikan pendidikan yang terbaik, yang layak untuk anak-anak yang tidak mampu ini, maka pemerintah hadir menyediakan fasilitas yang memadai, mulai dari ruang belajar, ruang asrama, ruang tidur, dan ruang bermain yang cukup. Sehingga ketika saya melihat home visit langsung ke rumah anak itu ya, bagaimana mereka rumahnya itu ada yang di gubuk gitu ya, ada yang tidak layak, bahkan ada yang di pinggiran rel, ada yang di Bantar Gebang itu di dekat gunung sampah ya, tidak ada MCK-nya. Mereka mau mandi, mau buang air kecil aja susah gitu ya. Ketika dia masuk ke SR, mereka diberikan fasilitas yang layak, ada kamar yang layak, tempat tidur, selimut, spray baju, makan, kesehatan kami perhatikan juga, sehingga mereka bisa fokus belajar untuk menggapai cita-citanya. Jadi kenapa sekolah rakyat bentuknya boarding itu untuk memfasilitasi dengan baik anak-anak itu belajar untuk menggapai cita-citanya. Dan lebih disiplin ya Bu, Ya. seperti rencananya Pak Presiden Ya, Pak Prabowo. lebih disiplin, betul. Ya kan, ini mungkin tadinya kan mereka banyak hidup di jalan Iya. dan membantu orang tuanya bekerja gitu kan. Iya. Jadi mungkin ini banyak anak, banyak kepala. Tantangannya seperti apa Bu Lastri? Iya. Karena kan tadi yang seperti Ibu bilang kan, adanya asrama ini kan untuk membentuk karakter dan disiplinnya mereka juga gitu.
Tantangannya kan ini beda-beda nih Bu. Pasti kan ada anak yang sekali dibilang ngerti, ada yang enggak. Gimana Ibu menyikapi sebagai kepala sekolah? Betul sekali Mbak Niken. Jadi tantangan memang yang menjadi tantangan utama adalah bagaimana membina karakter anak-anak ini yang dengan latar belakang yang beragam. Karena kalau sekolah taruna atau sekolah yang lain itu kan ada seleksi. Sehingga anak masuk itu memang sudah anak-anak yang terseleksi gitu, sudah khusus sudah. Kalau di SR semua anak yang ada di Desi 1, Desi 2 itu tidak ada seleksi tetapi hanya verifikasi data dari Kemensos. Nah, sehingga apapun yang apa istilahnya bakat, minat dan karakter yang ada itulah yang kami terima dan kami bentuk di sini. Nah, itu yang menjadi tantangan kami. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan lamanya mereka ya seperti tidur malam atau merokok dan segala macam itu yang kami harus bina di sini. Nah, kami tentu tidak sendiri. Kami bekerja sama dengan Kemenak, kami juga bekerja sama dengan TNI, dengan Kodim. Jadi terkait dengan keagamaan, kedisiplinan, kita ada kegiatan kesemaptaan, bekerja sama dengan TNI, dengan kepolisian. Sehingga anak-anak ini dibiasakan ketika masuk SR itu mulai dari pagi nih jam 4 sudah bangun. Oke. Ya. Kemudian mereka sholat tahajud, sholat subuh berjamaah, tadarus, bersiap-siap sarapan bersama, sarapannya terpimpin. Nah, itu juga pembiasaan yang kami lakukan dari awal sampai dengan sekarang yang memang itu nanti akan membekas kepada mereka di masyarakat. Nah, kemudian habis sarapan bersama, mereka berangkat dari asrama menuju ke ruang kelas. Itu juga ada sapa pagi namanya ya, jadi menyapa teman-temannya, menyapa gurunya. Nah, di sini mereka di pola kehidupannya lebih disiplin, lebih rutin, tertata. Kemudian juga selain mendapatkan pembelajaran yang sebagaimana mestinya, nah, mereka juga dibina karakter pribadinya menjadi pribadi yang percaya diri. Yang tadinya mereka mungkin bahkan tidak berani tampil ketika awal-awal masuk sini nih, ditanya siapa yang mau ke depan, itu tidak ada yang berani tunjuk tangan. Tapi sekarang sudah banyak. Alhamdulillah sudah berani. Saya Bu, saya bahkan sudah berani tampil di depan podcast, sudah bisa bikin vlog gitu ya. Itu bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri mereka, memberikan ruang kepada mereka untuk berekspresi sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Nah, ini adalah pembentukan karakter yang kami bina di sekolah rakyat. Bu, untuk sekolah rakyat sendiri berapa jumlah dari pengajar dan juga berapa jumlah murid untuk tahun pertama ini ada di sini, Bu? Ya, untuk di sekolah rakyat menengah atas 13 Bekasi, pengajarnya ada 21 guru, kemudian wali asuhnya ada 18. Jadi satu orang wali asuh itu mengasuh 10 anak. Wali asuh itu diambil dari guru juga atau bisa dari masyarakat luar biasa? Wali asuh ini dari PKH, nah, dari Kemensos, dari tim PKH. Kemudian ada wali asrama. Wali asrama ini adalah yang bertanggung jawab terhadap asrama putra, asrama putri. Ini dari pendamping Rehsos yang diambil. Ada juga juru masak, ada keamanan, kebersihan, dan tata usaha. Sehingga totalnya di sini guru dengan tendik itu ada 68, termasuk nakes tenaga kesehatan. Di sini ada 5 perawat yang mendampingi siswa-siswi terkait dengan pemantauan kesehatannya. Lengkap ya? Lengkap. Ini bisa dibilang malah jauh lebih mumpuni dibanding sekolah umum biasa malah ya? Iya, jadi dari 68 ini kami mendampingi 180 siswa saat ini. Saat ini 180 siswa. Angkatan pertama ini nanti targetnya kan 1.000 siswa. 1.000 siswa itu di satu sekolah yang sama atau hanya di provinsi Jawa Barat kayak Bekasi ini kan kita masuknya Jawa Barat. Di setiap kabupaten kotanya 1.000 siswa. 1.000 siswa. Ya, jadi nanti namanya sekolah rakyat terintegrasi. Jadi di sana ada SD, SMP, SMA. Oh, berarti kalau sekarang baru hanya di tingkat sekolah menengah atas seperti kayak SMA lah gitu ya? Ya, ada SD-nya di lokasi yang berbeda, tetapi nantinya ketika di lokasi permanen itu akan digabung, diintegrasikan karena
pemerintah ini mendorong supaya setiap kabupaten kota nantinya ada sekolah rakyat. Sehingga anak-anak yang tadinya tidak mendapatkan pendidikan karena kendala ekonomi Sekarang bisa. akan terlayani, akan bisa sekolah dan bisa belajar dengan pendidikan yang layak, dengan fasilitas yang baik, dengan pendamping guru yang berkualitas. Yang mumpuni juga ya, Iya. pastinya. Nah, berarti ke depannya ini kan tahun pertama. Iya. Untuk tahun-tahun berikutnya apakah nanti ada pendaftaran atau akan tetap seperti ini sistemnya? Hanya dari Kemensos aja yang mencari data anak-anak di setiap provinsi. Ya, Bagaimana tuh, Bu? karena ini basicnya adalah pengentasan kemiskinan, tentu semua berdasarkan database. Jadi data kependudukan yang kemudian dicek oleh tim Kemensos bekerja sama juga dengan tim dinas sosial yang ada di lapangan setiap kabupaten kota. Berarti tidak ada pendaftaran Tidak dibuka ada. untuk masyarakat umum, Ya. walaupun dia kondisinya mungkin kurang mampu. Nah, nanti masyarakat yang memang kondisinya kurang mampu itu bisa berkoordinasi dengan dinas sosial yang ada di daerahnya untuk kemudian diverifikasi oleh tim PKH. Tetap di situ ya. Iya, jadi nanti tim dari Kemensos dan dinas sosial yang ada di pemerintahan kabupaten kota itulah yang akan memverifikasi kalau memang anak ini layak. Karena di sekolah rakyat itu bukan hanya anaknya yang akan dibina atau mendapatkan pelayanan pendidikan, tetapi orang tuanya juga mendapatkan atensi. Apa tuh, Bu? Iya, jadi kalau anaknya belajar di sekolah rakyat, nanti sampai dia kuliah bahkan ya orang tuanya mendapatkan atensi, ada yang berupa pelatihan, kemudian modal usaha, sehingga yang tadinya ekonominya tidak mandiri, dia bisa mandiri. Sehingga nanti anaknya tumbuh, orang tuanya juga tumbuh. Makanya kita punya jargon cerdas bersama, tumbuh setara. Cerdas gitu. bersama, tumbuh setara. Ini Iya. menarik sekali ya. Ternyata bukan hanya dari siswa-siswi sekolah rakyat, tapi Iya. orang tua mereka pun mendapatkan Atensi. atensi Iya. ya, dibukakan usaha atau modal seperti Iya, itu ya, Bu ya. iya. Ini menarik sekali sebenarnya, malah jauh lebih menarik dibanding sekolah sekolah umum padahal Iya, umumnya ya, Bu. Iya. Bu, sebagai kepala sekolah di tahun ajaran pertama dan juga nanti di tahun ajaran berikutnya, apa implementasi apa yang Ibu akan buat ke depan untuk sekolah rakyat? Baik. Untuk sekolah rakyat, saya inginnya ke depannya adalah menjadi sekolah yang menjadi agen perubahannya, bahkan siswa-siswinya menjadi agen perubahan, baik dia untuk dirinya, untuk keluarganya dan juga masyarakat, sehingga Indonesia emas yang kita idam-idam ini benar-benar terwujud. Ya. Jadi anak-anak ini yang ada di SR ini adalah anak-anak yang selama ini mungkin tidak dapat kesempatan karena terkendala ekonomi. Tapi mereka punya potensi yang luar biasa, punya bakat yang bisa dikembangkan lebih jauh lagi, bahkan bisa jadi mereka adalah yang nantinya akan jadi anak-anak berprestasi yang akan mengharumkan nama baik bangsa. Betul. Sehingga saya berharap program sekolah rakyat ini dapat terus berlanjut dan negara benar-benar hadir untuk masyarakat Indonesia, terutama bagaimana negara hadir untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan sumber daya manusia menjadi lebih baik lagi. Setuju sekali, Bu, karena memang banyak sekali ya, ini bukan rahasia umum. Potret anak-anak putus sekolah, anak-anak yang tidak bisa bersekolah padahal mereka berprestasi, mumpuni, punya kepintaran mungkin yang di atas rata-rata seperti itu kan. Kita mengharapkan sekolah rakyat ini tidak hadir hanya untuk saat ini, tapi ke depannya terus ya, Bu. Iya, Bu, amin. Ibu punya harapan apa sama siswa-siswi yang saat ini sudah mengemban atau lagi mengemban pendidikan di sekolah rakyat 180 orang? Untuk anak-anakku tercinta, tetap semangat dan terus berjuang untuk menggapai cita-cita dan impianmu. Gunakan semua fasilitas yang diberikan untuk bagaimana bakat dan minatmu berkembang dengan maksimal, dan jadilah anak-anak yang berakhlak mulia, menjadi kebanggaan keluarga dan negara. Sukses itu tidak akan terwujud tanpa usaha. Jadi terus berjuang, kuatkan mental, dan jangan pernah malu atau putus asa untuk menggapai impian. Itu untuk siswa-siswi. Kalau untuk Bapak Presiden kita, Pak Prabowo, yang sudah
memberikan kebijakan untuk masa depan anak-anak Indonesia dengan membuat sekolah rakyat ini. Apa yang Ibu ingin sampaikan selaku pendidik, salah satu pendidik di Indonesia? Baik, untuk Bapak Presiden Pak Prabowo, terima kasih Bapak sudah membuat ide yang sangat luar biasa mulia ini dengan menghadirkan sekolah rakyat untuk anak-anak kita di masa depan. Mudah-mudahan program ini dapat terus terwujud dan berjalan dengan baik dengan dapat dukungan dari semua pihak, dan apa yang Bapak cita-citakan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik bisa diwujudkan melalui sekolah rakyat ini. Terima kasih sekali lagi Bapak Presiden. Baik Ibu Lesti, terima kasih banyak untuk tadi harapannya kepada Pak Presiden, juga siswa-siswinya. Kita juga berharap ya program sekolah rakyat ini tidak berhenti di tahun pertama, tapi nanti bisa terus lanjut sampai Indonesia emas seperti jargonnya Presiden kita. Dan terima kasih juga Pak Prabowo atas sekolah rakyatnya, ini luar biasa. Dan Ibu, penasaran dong, saya mau lihat seperti apa sih kondisi dari sekolah rakyat 13 Bekasi ini. Seperti apa? Boleh Ibu nanti? Boleh. Ajak-ajak Kita keliling muter-muter. ya. Kita muter ya. Jadi kemana-mana sahabat Jaga Harapan, kita nanti akan melihat seperti apa sekolah rakyat yang ada di Bekasi. Ini ruang apa Bu? Ini adalah ruang laboratorium, ada laboratorium biologi, fisika, dan kimia. Nah, untuk kelasnya itu adanya di atas semua. Kalau semua di atas. Iya. Kalau asramanya mereka? Asrama ada di ujung sana, jadi asrama di ujung. sisi kanan itu asrama putri. Ya. Ada 25 kamar, satu kamar 24 anak. Asrama putra di sisi sebelahnya. Terima kasih Mbak Nuke sudah berkunjung ke sekolah rakyat. Terima kasih banyak Ibu, sehat-sehat untuk Ibu. Amin. Saya izin ke sana. Ya. Halo Ibu. Halo. Dengan Ibu Liana, Iya, dengan betul, Nuke. betul. Kita sekarang mau ngobrol-ngobrol. Nah, balik lagi sama Nuke Azita di sini, dan narasumber kita yang berikutnya, Ibu boleh duduk. Ada Ibu Liana Suhardini, betul Ibu? Iya, betul. Ibu adalah orang tua dari Kiandra. Iya. Kiandra Lian Damarta. Muhammad Kendra Lianda Marta. Muhammad Kiandra Lianda Marta. Lianda Damarta. Nah, Kiandra ini yang kemarin sempat pidato berbahasa Inggris di depan Pak Presiden Prabowo, betul Bu ya? Betul. Mr. President, we make this promise. We will study sincerity and dedication. We will strive to become honest children, courageous children, and children who will never give up. Gimana perasaannya Bu? Bangga nggak sih lihat anaknya akhirnya bisa berpidato bahasa Inggris di depan Presiden? Perasaanku tuh ya sangat bangga sekali, dan karena Kendra itu dari anak yang pendiam, yang mungkin bahasa Inggrisnya memang dia sudah belajar, bisa. Sudah senang ya Iya. belajar bahasa Inggris? Terus akhirnya di sekolah SR dia bisa berani berpidato di depan Pak Presiden. Itu bangga banget. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Sehat Ibu ya. Saya manggilnya Bu Liana. Iya. Bu Liana aja. Ibu Liana mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nggak sih? Kiandra nih tadinya terakhir sekolah tuh di mana? Dan kenapa akhirnya bisa memilih sekolah rakyat ini? Iya. Tadinya kan Kendra itu di SMP di Jakarta swasta, karena kita kan pernah imigrasi lah ke Jakarta sebentar gitu. Terus kan saya bingung karena kan Kendra sendiri swasta itu udah lumayan ya, untuk SPP aja kita kadang tersendat-sendat gitu, karena terus aku bingung harus bagaimana gitu kan, melanjutkan sekolah Kendra, sedangkan pendapatan keluarga kan sangat-sangat tidak mencukupi lah gitu. Akhirnya saya sempat berpikir apakah harus putus gitu, anak saya tidak melanjutkan sekolah, tapi dia punya cita-cita yang besar, Keinginannya kuat ya. keinginan kuat. Akhirnya saya melalui kumpulan PKH bertemu sama petugas di sana.
mau nggak nih ada program dari presiden gitu kan, program sekolah rakyat, mau nggak mendaftar gitu. Akhirnya saya mendaftar mencoba, dan saya tanya anaknya juga mau, alhamdulillah. Jadi ya udah, akhirnya saya di sini, anak saya bersekolah di sekolah Mohon rakyat. maaf Ibu sebelumnya, Ibu Liana bekerja apa sekarang, Ibu dan suami? Kalau suami itu kan pengemudi ojek online. Kalau saya membantu ekonomi untuk tambah-tambah, itu saya biasa berdagang. Ya. Apalagi sekarang tadi kan berbincang dengan Ibu Kepala Iya. Sekolah bilang bahwa tidak hanya anak murid atau siswa, tapi orang tua pun dibantu, Betul, dibina untuk nantinya bisa setara gitu ya. Betul. Ekonominya bisa lebih terangkat lah gitu. Apa nih, usaha apa yang sudah Ibu lakukan? Kalau aku tuh kan biasanya ikut bazar, baru bisa dagang gitu kan. Nah, terus kemarin itu mendapat bantuan dari sekolah rakyat itu berupa modal usaha, ya saya udah mulai rutin lah jualannya. Alhamdulillah ya Bu Alhamdulillah. ya. Jadi ada ya. ekonominya sudah berjalan ya. Ya, alhamdulillah. Baik Ibu, kita balik lagi ke sekolah rakyat. Mungkin adakah Ibu merasa janji-janji pemerintah tentang sekolah atau pendidikan gratis di sekolah rakyat ini benar gratis gak sih kalau dari Ibu Liana sendiri, ataukah akhirnya pas masuk sekolah rakyat ada biaya-biaya tambahan lainnya yang mungkin Ibu keluarkan untuk Kiandra? Alhamdulillah sama sekali tidak keluar biaya apapun. Nol? Nol. Bahkan di sekolah rakyat tuh semua difasilitasi seperti baju, seragam, terus sampai sepatu, sampai buku, sampai dalam juga. Oh iya, Iya, berarti betul. benar-benar diperhatikan semuanya ya. Betul. Makan ya gizinya, Makan. karena kan ini prosedurnya di sini kan seperti asrama ya. Iya betul. Karena kan kalau di rumah kadang kita makan tuh sehari 2 kali. Iya. Di sini anak saya bisa rutin makan sehari 3 kali. Ada snacknya juga gitu. Alhamdulillah sekali. Berasa lebih bersyukur ya Bu. Alhamdulillah, Kiandra ada betul. di sekolah rakyat Iya, ini ya betul. Bu. Nah kalau sejauh Ibu melihat perubahan dari kualitas Kiandra sendiri, anak Ibu, tadi kan Ibu bilang sudah jauh lebih percaya diri masuk sekolah ini. Jauh sekali ya Bu. Jauh, Perubahan jauh, dari jauh Kiandra sekali, sendiri, ya. Ibu melihat sebagai orang tua gitu. Betul. Jauh Dari sekali. Kiandra yang pendiam, sekarang jauh lebih percaya diri. Iya. Untuk akademiknya? Akademiknya alhamdulillah meningkat. Sekarang kemarin itu terima rapot, alhamdulillah dia bisa membuktikan kalau dia bisa belajar dengan baik, dan kemarin dapat peringkat ranking kelima. Alhamdulillah juga. Iya. Oh, itu jauh lebih perubahan Iya, yang lebih signifikan jauh pasti ya Bu. Banget. Banget ya. Iya. Oke, berarti Ibu melihat kebijakan presiden ini good, baik? Sangat baik sekali menurut saya. Karena berdampak baik untuk orang tuanya juga dan untuk anaknya juga. Itu sangat jauh betul. Ini kan kita tahu Kiandra ini sekarang di sekolah menengah atas lah ya, setara dengan SMA. Iya. Nanti lulus bisa kuliah. Betul. Harapan Ibu seperti apa? Apakah nanti harapan Ibu Kiandra bisa kuliah seperti anak-anak lainnya, bahkan sampai jenjang kerja? Iya. Aku sih sangat berharap gitu ya Kendra bisa kuliah sekolah lebih tinggi lah dari yang sekarang. Apalagi kemarin itu kan dia dijanjikan untuk beasiswa ke luar negeri. Oh iya? Itu sesuai dengan impiannya dia. Karena memang yang dia harapkan itu memang tadinya sebelumnya itu kita jauh lah dari jangkauan kita akan seperti itu. Tapi dengan bersekolah di sekolah rakyat, dia berprestasi, akhirnya mendapat peluang untuk kuliah. Alhamdulillah sekali. Kita doakan Ya, sama-sama. amin, Kiandra amin. bisa mencapai cita-citanya dari sekolah rakyat ini ya Bu. Amin. Bu, masalah tadi kita berbincang Kiandra ini kan di asrama. Maka tadi Ibu bilang gizinya malah lebih teratur di sini karena makan sehari 3 kali, dapat snack juga. Berarti kan lebih dari yang di rumah gitu betul. kan. Nah, ini kita sinkronkan dengan program MBG, makan bergizi gratis dari Presiden. Nah, kalau menurut Ibu gimana? Kalau anggarannya setuju nggak lebih baik diberikan dalam bantuan uang tunai langsung aja ke orang tua?
nggak setuju sih ya. Kenapa, Bu? Karena kan kalau dalam bentuk uang itu kita nggak tahu apa namanya pertanggungjawaban kita bagaimana ya kan. Kita memang yang seharusnya untuk anak-anak gitu kan. Kalau dalam bentuk tunai belum yakin 100% bakal Gunakan dengan baik. digunakan baik dengan baik. Lebih baik alangkah baiknya misalnya kalau digantikan itu lebih ke anak-anaknya saja. Kebutuhan anak-anak. Kebutuhan anak-anak. Kebutuhan anak-anak sehari-hari di sini ya. Tapi betul. setuju berarti kalau itu dialihkan uang tunai aja atau bentuknya sudah berupa barang? Baik sih berupa barang lah untuk kesejahteraan anak-anak sendiri. Kesejahteraan Kalau anak-anak. uang kita bingung menggunakannya. Takut salah, betul. Karena kan itu pertanggungjawaban kita juga Iya. terhadap kepada yang memberi ya kan. Iya, Nah, iya, itu harus betul. kayaknya berlawanan dengan batin lah ya. Berarti Bu nggak setuju ya? Iya. Lebih baik uangnya digunakan atau dialihkan MBG untuk SR ini kan nggak ada. Tapi alangkah baiknya anggarannya dialihkan untuk kegiatan anak-anak aja ya, di yang betul. sekolah Entah- rakyat ini. Ya itu entah berupa buku yang mereka butuhkan atau alat tulis. Atau baju seragam baju lagi. seragam. Takutnya kan ada yang sudah kekecilan atau Ya, sudah tidak layak pakai betul. lagi gitu Pokoknya ya. untuk- Bisa dialihkan ke situ. Untuk kesejahteraan anak-anak lah, karena bantuan itu kan untuk anak-anak gitu. Nah, berbicara soal bantuan, kalau menurut Ibu nih sekolah rakyat ini sudah komunikatif belum dalam menjelaskan bantuan-bantuan apa saja yang diberikan dari pemerintah pusat ke orang tua? Sudah ya, Hmm. sudah sangat informatif sekali. Contohnya yang Ibu dapatkan, ya ini udah jelas gitu. Iya, seperti kemarin kan yang bantuan modal usaha itu kita sebelumnya diinformasikan Ibu nanti ada bantuan untuk usaha Ibu berupa barang gitu, barang untuk dagang, keperluan apa yang Ibu butuhkan nanti akan dipenuhi oleh Dari pemerintah pusat. pemerintah. Ya, jadi itu sangat informatif. Apalagi kan kalau kita lihat ya kebutuhan pokok ini lagi mahal banget ya, kebutuhan pokok. Merasa jauh lebih terbantu ya untuk dapur Ibu di rumah berarti dengan adanya Kendra di sini. Iya, sangat membantu sekali. Apalagi tadi kan dapat bantuan juga dari Iya. pemerintah pusat untuk usaha, berarti sangat-sangat membantu. Sangat membantu. Oke. Sangat berterima kasih. Baik sekali berarti Iya. program ini. Apalagi tadi kan Ibu bilang Kendra bahkan sempat berpikir atau Ibu berpikir apa putus sekolah aja, dengan adanya ini tidak jadi ya. Iya, Kita, betul. kita doakan dengan program ini nantinya ekonomi juga naik. Iya, Seperti alhamdulillah. program Semoga, Presiden menaikkan iya, program betul. ekonomi 8%. Nah, jika ada kebijakan Presiden yang mewajibkan nantinya orang tua ikut serta dalam kegiatan sekolah, contohnya gotong royong, gitu kan? Apakah Ibu merasa terbebani atau justru merasa ini cara yang bagus nih untuk bisa mengontrol sekolah atau melihat kegiatan anak-anak? Sangat ini sih sangat membantu ya, karena kan jadi kita lebih tahu nih sekolah seperti apa. Berarti setuju kalau Ibu di Setuju. calling misalnya ditelepon sama sekolah, Bu setuju bantuin sekali. dong hari Sabtu atau Minggu weekend ini kita gotong royong bersih-bersih sekolah. Ya, Mau berarti? tidak keberatan Tidak sama keberatan sekali, sama iya. sekali. Karena kan itu tanggung jawab kita juga Betul. sebagai orang tua harus menjaga lah supaya SR ini tetap ada. Apalagi kan anak-anak tinggal di asrama ya. Iya, betul. Mungkin kan Senin sampai Jumat Ibu tidak bisa ketemu, bisa Iya. ketemunya Sabtu Minggu. Iya, Bisa betul. dimanfaatkan. Sekali untuk berkunjung. Ya Bu, ini kan sering juga terjadi nih konflik antara wali murid dengan guru-guru gitu kan, yang dipicu mungkin ada grup WhatsApp. Enggak ada. Ada, tapi itu untuk wali asuh bukan untuk wali kelas. Oke. Berarti selama ini tidak ada ketimpangan informasi yang Bu dapat antara wali murid dengan guru-guru. Enggak. Kalau guru-guru ingin melapor itu seperti apa? Biasanya ya itu lewat grup itu, karena di grup wali asuh itu ada wali murid juga. Wali kelas, sorry. Jadi wali kelas juga. ada yang semua. menghubungi nanti. menghubungi Iya. Ibu. Aku Ibu melihat guru-guru di sini dalam mendidik Kendra dan juga anak-anak lainnya. Seperti apa pandangan Ibu? sangat baik sekali ya, karena benar-benar itu anak-anak difokuskan untuk belajar. Misalnya kayak tidak bisa gitu melakukan itu, guru itu akan membimbing sampai anak-anak itu bisa.
Kalau untuk masalah kurikulum sendiri, mungkin Ibu ada keberatan nggak dengan kurikulum yang ada di sini? Atau mungkin Ibu merasa berat banget ya kurikulumnya untuk anak-anak seumuran Kendra dan teman-teman gitu? Ada komplain? Enggak sih, enggak. Karena kan mereka kan asrama ya. Jadi kalau misalnya nggak dikasih kegiatan yang lebih dari sekolah itu takutnya anak-anak bosan. Kalau Jadi di sini ya. jadi memang anak-anak tuh saya rasa memang perlu aktif lah gitu. Banyak kegiatan Banyak ya kegiatan, sini. Nggak ya. keberatan berarti Enggak, Ibu sebagai enggak orang tua keberatan, iya. Kendra ya. Mm-mm. Atau mungkin ada harapan Ibu lebih dari kurikulum yang sudah ada sekarang mungkin? Merasa apa yang perlu Sejauh- ditambah? Sejauh ini sih udah baik semua ya. Udah sangat bagus sekali. Jadi kayaknya nggak ada lagi yang perlu ditambahkan. Tidak Ya ada mungkin perlu tambahkan. mungkin dari kurikulum pemerintah mungkin yang ada tambahan. Tapi sejauh ini yang saya pantau dan lihat sih udah sangat bagus. Sangat sekali. baik. Sangat baik. Bu, mungkin Ibu sebagai orang tua punya harapan besar buat Kendra. Tidak hanya berhenti di sekolah rakyat. Iya. Sebagai orang tua apa sih sebenarnya dalam lubuk hati Ibu yang terdalam harapan Ibu terhadap Kendra? Saya sih berharap Kendra makin maju ya, makin sukses di sekolahnya dan juga nanti untuk menghadapi masa depannya agar dia tetap bisa meraih mimpi-mimpinya dan cita-citanya seperti itu. Terus harapan untuk ke orang tuanya dari Kendra, Ibu maunya seperti apa sebagai orang tua? Saya berharap sih Kendra tetap tetap menyayangi saya sebagai orang tuanya. Ya dong anak kamu, Iya. jangan melupakan jasa Orang tua ya betul. Makin sayang sama orang tua dan tidak melupakan gitu. Itu aja sih. Senang ya Bu ngeliat Senang. Kendra sekarang. Anak keberapa Kendra tuh? Kendra itu anak tunggal. Anak tunggal, Iya. harapan Ibu satu-satunya berarti. Iya betul sekali. Kalau sampai nanti Kendra terwujud cita-citanya bisa kuliah ke luar negeri, gimana Ibu ditinggal jauh? Enggak apa-apa. Itu asal mimpi dan cita-citanya dia terwujud. Itu udah sangat senang sekali sebagai orang tua ya. Bangga pasti. Bangga pasti betul. Jadi nggak ada lagi ya kalau dibilang anak-anak kurang mampu itu tidak bisa mengenyam pendidikan karena program dari presiden kita saat ini sudah cukup, bukan cukup Betul. tapi sudah bagus sekali Sangat karena bagus. bisa memberikan kesempatan untuk anak-anak kurang mampu ini bisa mengenyam pendidikan yang luar biasa. Bu, harapan Ibu sekali lagi sebelum kita menutup episode kali ini untuk anak-anak di sekolah rakyat di seluruh Indonesia sebagai wali murid yang anaknya sudah mengenyam pendidikan di sekolah rakyat ini. Iya. Untuk anak-anak di seluruh Indonesia jangan malu dan jangan putus harapan karena masih ada sekolah rakyat di mana program ini sangat membantu kalian untuk maju dan untuk mencapai impian kalian itu sangat besar sekali. Jadi tetap semangat dan jangan putus harapan. Putus harapan Ya, ya. betul. Dan kalau untuk ke guru-guru, pendidik dan juga ke presiden kita ini seperti apa? Bahkan jangan sampai nantinya setiap menteri berganti-ganti, menteri pendidikan, kurikulum juga berganti nih kan. Iya. Harapan Ibu untuk guru-guru dulu deh, baru nanti ke Pak Presiden Prabowo Subianto. Untuk guru-guru jangan mudah menyerah karena anak-anak itu memiliki karakter berbeda-beda. Jadi kadang mungkin harus guru-guru menyesuaikan dengan anak-anak, kan? Dan tetap melakukan yang terbaik untuk anak-anak. Pak Presiden sudah memberikan program yang cukup bagus untuk anak-anak yang kurang mampu. Ibu mau mengucapkan terima kasih seperti apa untuk Bapak Presiden kita? Untuk Pak Presiden, terima kasih sekali untuk program yang sangat bagus ini. Semoga SR ini jangan putus Pak untuk melanjutkan mimpi-mimpi anak-anak yang kurang mampu dan aku sangat berterima kasih sekali karena memiliki kesempatan untuk bersekolah di SR ini.
Iya, Ibu terima kasih banyak Bu Sama-sama. Liana. Semangat menjadi orang tua untuk Iya, Kendra. terima kasih Saya berdoa sekali, saya berharap Kendra bisa menjadi penerus bangsa Amin. Indonesia yang nantinya bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia Ya, amin. di kancah luar negeri. Mungkin nanti kalau Kendra bisa benar-benar mewujudkan cita-citanya sekolah Iya. lanjutan ke luar negeri ya Bu. Ya, amin. Amin, Insya Allah. amin. Dan juga anak-anak lainnya yang Iya, bersekolah di sekolah rakyat ini. Iya. Baik, sekolah rakyat memang mengajarkan kita satu hal penting. Keadilan sosial tidak selalu dimulai dari hal yang besar, tapi dari akses yang setara, khususnya pendidikan. Nah, ketika pendidikan benar-benar menjangkau mereka yang paling bawah, disitulah masa depan bangsa sedang dibangun. Terima kasih sudah menyaksikan episode Penjaga Harapan pada kali ini. Kita berdoa, kita semangat bersama dengan program sekolah rakyat ini. Pendidikan Indonesia bisa setara, tidak memandang tingkat ekonomi lagi. Saya Nuka Zita pamit undur diri, sampai jumpa.